Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bisa syukur kepada Allah. Ya ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di bulan Ramadan 1442 Hijriah untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita, kepada kita, saudara kita, kedua kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang dua nikmat yang banyak orang sia-siakan, yaitu adalah kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat ini sering diabaikan atau disia-siakan, sehingga sesuai dengan bab yang ditulis oleh Imam Nawawi tentang mujahadah, karena waktu luang dan waktu sehat disia-siakan, maka manusia menjadi lalai. Tidak ada mujahadah, tidak ada kesungguh-sungguhan dalam melakukan satu amalan. Dan di antara amalan yang tidak main-main dalam arti kesungguhan di dalamnya harus benar-benar ditekankan adalah puasanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang malam harinya tidak berniat puasa, maka dia tidak ada puasa di siang harinya. Tentu dari sisi fikih ini artinya harus berniat setiap malam. Menurut jumhur dan menurut Imam Malik cukup di awal Ramadan saja. Namun dari sisi hikmah, yaitu adalah setiap orang harus memperbarui niatnya, kesungguh-sungguhannya untuk berpuasa setiap harinya, sehingga ia mengevaluasi puasa bukan hanya di ujungnya, tetapi setiap kali dia berbuka, ia mengevaluasi dan melihat kekurangan puasa yang ia lakukan seharian untuk ia perbaiki di kemudian hari atau keesokan harinya. Itu makna dari atau makna yang dikandung selain makna niat, tetapi juga makna kesungguhan, karena niat adalah kesungguhan ya atas satu perbuatan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah yang berkaitan tentang mujahadah dalam dua nikmat tersebut.
Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari sampai tatafattara. Ya, tatafattara itu artinya bengkak dua kakinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun malam itu kakinya sampai bengkak. Apakah kita pernah beribadah sampai demikian? Main bola aja bengkak kakinya sampai besar. Besar ya. Ini yang dikandung dari mujahadah, kesungguh-sungguhan. Bahkan salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab membuat tali di dalam masjid, diikatkan di antara dua tiang yang ia sholat ya di depannya. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, tali siapa ini? Kata sahabat, tali dari seorang istri. Apa yang ia lakukan? Tali Zainab apabila ia sholat dan kemudian ia merasa lemah, maka ia menyandar ya, berpegang kepada tali. Sampai demikian para sahabat, khususnya di sini istri Rasulullah SAW dalam beribadah, yaitu mujahadah, kesungguh-sungguhan. Ya. Kemudian aku mengatakan kepadanya, yaitu Aisyah menanyakan kepada Rasulullah SAW, lima tasna'u hada ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan seperti ini? Artinya mengapa engkau ya capai-capai ibadah sampai kakimu bengkak, sedangkan dosa-dosamu telah Allah ampuni. Nah, dosa-dosa para nabi ini sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, yang lampau dan yang akan datang. Itulah yang disebut dengan ismah. Kita memiliki mabda al-ismah, yaitu prinsip bahwa para nabi itu terjaga dari dosa. Jadi kata Aisyah, mengapa kau melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garansi pengampunan, bahwa semua dosa-dosamu itu dihapuskan, yang lampau dan yang akan datang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi dosa-dosa sudah diampuni. Kemudian adapun yang sebelum diangkat menjadi nabi, ini ada khilaf antara ulama. Karena Adam alaihissalam ketika berada di surga, beliau dan istrinya memakan dari buah yang terlarang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Jadi di sini apabila sebelum menjadi nabi, apakah para nabi bisa melakukan dosa? Yang rajih dari kalangan ulama, ya, ini tidak dianggap melakukan dosa. Sekalipun itu dianggap satu kesalahan, maka itu belum atau sebelum diutus menjadi nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, tidakkah aku senang menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Jadi
Kata Rasulullah SAW, tidakkah aku senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini artinya syukur itu harus direalisasikan dengan perbuatan. Jadi kata Aisyah, mengapa kau capek-capek ibadah padahal dosamu sudah diampuni? Kata Rasulullah, jawabannya, memang aku gak boleh jadi hamba yang bersyukur. Ya, jadi syukur itu dipraktikkan dengan ibadah, bukan hanya lisan. Saya bersyukur ya, tapi tiap hari ya maksiat, kemudian menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bersyukur. Saya bersyukur tapi tidak ada nasyat, tidak ada rajin, tidak ada semangat dalam ibadah. Ini bukan bersyukur. Sini jelas bahwa bersyukur itu dibuktikan dengan perbuatan, dengan ibadah. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa bersyukur bukan hanya masalah kehidupan. Kamu berapa gajinya sebulan? Gaji saya ya lumayan lah 2 juta. Terus makan apa? Makan daging setiap hari. Daging apa? Daging tempe. Ya udah, syukurin aja. Kan begitu. Kita sering bilang syukurin aja berkaitan dengan materi. Namun sebenarnya syukur ini bukan hanya berkaitan dengan makan dan minum kemudian gaya hidup, tetapi juga syukur berkaitan dengan cara kita beribadah. Mana dalilnya? Hadis ini. Ketika Nabi dipertanyakan oleh Aisyah tentang ibadahnya yang sampai membuatnya kakinya bengkak, maka kata Rasulullah, apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur bukan hanya masalah kehidupan yang sederhana, kemudian menerima, ya. Sebenarnya itu lebih tepat dengan kata qanaah, ya. Jadi kalau syukur ini artinya berkaitan dengan amalan-amalan ya, yang ditingkatkan. Dan Rasulullah SAW bangun malam, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu. Dalam riwayat lain wa nisfihi wa thuluthihi, tengah malam, lebih dari tengah malam, sepertiga malam terakhir, sesuai dengan ya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa boleh seorang beribadah sampai dia ada sakit, ya. Jadi boleh. Mana dalilnya ini? Buktinya mana? Buktinya kaki Rasulullah SAW sampai bengkak. Ya. Kalau misalnya seorang ibadah sampai misalnya terluka dan masih dalam batasan-batasan yang wajar, nggak masalah. Karena di sini juga Rasulullah SAW kakinya sampai bengkak, ya. Karena lamanya berdiri. Apalagi dulu belum ada televisi. Kalau sekarang udah banyak media, jadi tantangannya lebih berat. Orang bangun malam untuk ibadah di zaman sekarang ya pasti lebih berat. Ada televisi, ada internet, ada HP gitu kan. Malam hari bangun bukannya ibadah, malah nonton liga. Gitu ya. Gila-gila nih. Kalau nggak salah 2014 ya, saya masih ingat. Bulan puasa pas Piala Dunia. Jadi orang bangun, wah, malam-malam nih, Masya Allah, ngapain? Siap-siap perempat final. Ya, jadi apa namanya? Motivasi.
Motivasi ketika kita bangun malam itu apa? Apakah untuk sesuatu yang sifatnya keduniaan atau sesuatu yang, saya tidak mengatakan untuk mubah, tidak, apakah sifatnya untuk apa? Sesuatu yang melalaikan, yang bisa sebenarnya ditinggalkan atau dipending, atau motivasinya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ini pas banget ya, bahwasanya beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ya, beliau menghidupkan malam, ya. Dari semua pensyarah hadis bahwa yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam itu artinya bergadang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan bergadang total, mata beliau Wasallam tidak menutup, ya, kecuali di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena mencari atau memburu Lailatul Qadar. Jelas? Makanya kalau 10 hari terakhir usahakan siangnya tidur, jangan dibalik ya. Siangnya capek, malamnya tidur. Jadi beliau SAW kalau 10 malam terakhir beliau menghidupkan malamnya, yaitu apa? Yaitu bergadang alias tidak tidur. Jaga. Membangunkan keluarganya. Jadi keluarganya dibangunkan, istri dan anak dibangunkan. Untuk apa? Untuk qiyam. Ini juga penting ya. Dalam keseharian kita kalau ibadah ngajak-ngajak, jangan kita sendiri. Oh si bapak ya rajin, anaknya dibiarin aja, istrinya di rumah, tapi diajak. Ya, kenapa? Karena ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Kita mau masuk surga sendiri atau sama keluarga? Sama keluarga. Dan Al-Quran mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengikutinya keturunannya, kami mempertemukan mereka dengan keturunan mereka. Ya, jadi kalau orang-orang beriman itu akan bisa kumpul lagi dengan keluarganya sesuai dengan ayat tadi dalam surah Tur. Tapi itu tergantung siapa yang lebih dulu masuk surga. Sudah saya jelaskan. Kalau misalnya suaminya dulu yang masuk surga, istrinya belum masuk surga, berarti dipending, gitu ya. Tapi kalau masuk surganya bebarengan, maka ia bisa berkumpul di surga. Membangunkan keluarganya. Jadi kalau 10 malam terakhir membangunkan keluarganya, ada ibu-ibu ya di sini. Makanya saya sering berpesan pada ibu-ibu ya, bahkan kepada istri saya, kalau 10 malam terakhir udahlah ya, fokus saja. Ya, karena sebagian ya, insyaallah bukan ibu-ibu di sini, kalau 10 malam terakhir sibuk bikin kue. Malamnya ya. Siangnya boleh, tapi malamnya jangan. Bikin nyetok makanan, nastar sekilo, kacang sekilo, ketapang sekilo. Lagi puasa ini Ustaz ya. Baru sahur ya udah disebutin makanan. Ya, jadi poinnya adalah malamnya tinggalkan dulu kegiatan-kegiatan. Ya. Atau dulu sebelum pandemi misalnya shopping ya kan biasa di kita, kebiasaan, tidak semua tapi hampir kalau mau Idul Fitri itu beli baju gitu kan. Kalau sekarang udah mudah sih, bisa pakai online. Harus kemana? Ke Tanah Abang. Jauh-jauh. Pulang udah malam. Pengalaman ya. Kecapean kan begitu. Malamnya sulit banget ya. Jadi 10 hari terakhir itu difokuskan
ya, dan diusahakan untuk terjaga. Jadi jangan sampai gitu, wah Ustaz saya nggak kuat, ya. Kalau nggak kuat, ya paling tidak kebanyakan malamnya jangan untuk tidur. Itu sesuai dengan amanat Rasulullah SAW. Apalagi kalau masih kerja, ya. Dulu tahun di presiden yang lalu ya, itu bulan puasa libur ya. Dan di Timur Tengah secara umum kalau sudah pertengahan Ramadan biasanya mereka libur ya, secara birokrasi ataupun akademik, jadi bisa lebih fokus. Dulu dosen-dosen tuh kalau lagi bulan puasa mereka pada umroh ya. Jadi memang kalau sudah tengah Ramadan mereka sudah jarang di kampus, memang ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan di kita masih ya, karena cuti bersamanya hanya 2 hari misalnya atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Wajadda, dan bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zara, dan mengencangkan mi'zar. Ya, mi'zar itu adalah sarung. Ya, kita menerjemahkannya sarung. Ya, izar itu artinya bawahan. Ya, rida atasan. Ya, makanya dalam haji ada rida yaitu yang atas, izar yang bawah. Ya, ya, mengencangkan izar, mengencangkan sarung artinya tidak melakukan hubungan dengan istri di malam hari ya. Berarti tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah, ketika malam hari masih boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Tetapi di 10 malam terakhir Rasul benar-benar fokus dan tidak menggauli istrinya. Kapan? Di 10 malam terakhir. Berarti sekarang masih bisa dong ya, masih bisa ya. Malamnya ya, jangan salah pemahaman. Kalau sudah 10 malam terakhir, maka difokuskan untuk ibadah. Wasyaddal mi'zar. Ini tambahan aja sih, nggak ada di penjelasan ini. Jadi memang di sebagian negeri ya, kalau mungkin di Yaman mereka biasa pakai sarung ya. Tapi kalau di Mesir ini tidak lumrah. Iya. Kalau orang pakai sarung itu konotasinya negatif ya. Habis melakukan hubungan suami istri ya. Makanya kita jarang pakai sarung di sana. Ya kira-kira demikian. Ya paling kalau orang Mesir pakai gamis. Sama seperti orang Maroko pakai gamis, cuman kalau Maroko gamisnya biasanya ada tutup kepalanya. Ada seperti kupluknya, dia menyambung dari sini, itu biasa. Tapi kalau pakai sarung dalam arti yang kita sering pakai ini amat sangat jarang ditemukan di luar negeri. Mungkin kalau di Yaman ini banyak yang pakai sarung. Baik, itu yang dilakukan di 10 malam terakhir. Kaitannya dengan mujahadah yaitu kesungguh-sungguhan. Jadi yang halal dilakukan di malam hari pun itu ditinggalkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali dalam setahun. Dan tidak pernah diberikan kepada umat lain. Ya, ini saya sampaikan. Tidak ada umat lain yang diberikan keutamaan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu nilainya sama atau lebih daripada 1083 tahun. Ya, kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 kali, berarti kita sudah beribadah selama 830 tahun. Kalau kita mendapatkan 20 kali ya Lailatul Qadar, berarti kita sudah beribadah 1600
60 tahun yang artinya melebihi umur Nuh alaihi assalam. Jadi ya, tapi nilai ibadahnya bisa dikalahkan, ya, bisa dikejar dengan satu malam, ya, yaitu ketika Lailatul Qadar. Selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Ya, yang kuat ini maksudnya apa? Yang kuat ini maksudnya fisiknya atau ruhnya, dua-duanya. Ya, makanya di sini sering dipakai sama orang yang sering olahraga. Sama, ya. Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dhaif. Jadi yang sehat, yang kuat itu lebih cintai Allah daripada yang lemah. Karena Rasulullah SAW pribadi yang kuat. Dalam hadis sahih dalam banyak riwayat alimu auladakum ar-rimayah was-sibahah, memanah dan berenang, padahal di zaman Rasulullah itu kan ya jauh dari laut kan. Jadi ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang sehat, yang kuat. Bahkan Rasulullah SAW jarang sakit. Kalau misalnya saya ringkih gimana Ustaz? Ya harus dilatih. Tentunya ada orang yang lemah dari bawaan, ya ini tidak bisa disalahkan. Hanya butuh paling tidak ada improvement atau peningkatan dari yang tadinya lemah menjadi tidak terlalu lemah. Wa fi kullin khair, kata Rasulullah SAW. Semuanya baik, mau mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah itu baik. Itulah orang mukmin. Mau dia lemah fisiknya atau kuat fisiknya, itu adalah baik karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris 'ala ma yanfa'uka. Ya, jadilah antusias terhadap yang bermanfaat bagimu. Nah, ini zaman sekarang kan. Kita ini antusias pada yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Yang bermanfaat apa? Ibadah, tadarus, baca Quran, apalagi ya masa-masa seperti itu. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Waktu-waktu di mana diijabah orang sibuk dengan televisi. Waktu sahur ada sinetron fulan, waktu buka ada kuis fulan. Nah, itu waktu-waktu yang ya ini diijabah. Ihris 'ala ma yanfa'. Yang bermanfaat buat kita itu apa? Atau orang yang hidupnya itu berantem terus, berselisih terus, buat apa? Ya. Berdebat, apakah tidak boleh? Boleh, tetapi harus dengan ilmu, kan begitu. Makanya Imam Syafi'i ya tidak mau berdebat sembarangan, gitu kan? Karena Imam Syafi'i tahu kalau berdebat dengan orang jahil, ya bukan kebenaran yang dicari, tapi malah apa? Hawa nafsu. Dan itu boleh Imam Syafi'i. Berdebat boleh, tapi harus pakai ilmu. Jelas landasannya. Bukan debat kusir, bukan yang dilandasi oleh hawa nafsu. Wasta'in billah, dan mintalah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan kau lemah. Ini poinnya. Wala ta'jiz, jangan kau lemah. Ini kesesuaian dengan bab mujahadah. Jadi jangan lemah, lemas. Ya ini berkaitan. Ya, kalau kita lemas, lemas. Ya akhirnya malas. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan kembali. Ya, mungkin ada yang bilang, Ustaz ini saya lagi puasa, ya yang berat nggak bisa, ya yang lain, ya. Menuliskah, membacakah, ini kan nggak butuh fisik, beda nggak ngangkat-ngangkat gitu kan. Atau yang biasanya berolahraga bisa ditinggalkan dulu atau dikurangi frekuensinya, bisa dialihkan kepada yang lain. Janganlah lemah. Ya,
Jadi ini totalitas dalam beribadah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuatu menimpamu, nah ini juga populer. Jangan kamu mengucapkan andai aku melakukan ini dan itu, ini dan itu. Jadi kalau engkau tertimpa sesuatu, jangan mengatakan lau. Ya kan? Manusia itu sering menyesali apa yang sudah terjadi. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau menimpa sesuatu jangan kau mengatakan andai saya dulu begini. Ya, udah nikah sama istrinya 20 tahun, nyesel saya nikah. Nah, ini nggak boleh ya. Coba dulu saya nikah sama tetangga sebelah ya. Kamu dari jauh-jauh malam begini hidup saya kan. Nggak boleh ya. Andai saya dulu kuliah bener, kan? Coba saya masuk sekolah negeri, ya. Coba saya dulu ikut tes PNS, pasti nggak kayak begini kan begitu. Manusia sering begitu. Ya. Coba dulu saya beli rumah, pasti sekarang saya nggak ngontrak. Tetapi katakanlah, nah ini sering ya kita dengar dari para asatidz juga, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menentukan dan apa yang diinginkannya ia pasti lakukan. Jadi ini kapan diucapkan? Diucapkan kalau kita tertimpa sesuatu. Jelas? Atau tambahannya kita mengingat-ingat yang sudah menimpa kita. Ya, namanya manusia kan. Kadang dia bernostalgia yang lama dulu. Nah, pasti saya pindah ke Depok ya. Gua saya waktu itu ke luar negeri. Mungkin nasib saya nggak seperti ingat qadarallahu ma syaa. Ucapkan. Jangan sampai kita apa? Menyesali coba begini coba nggak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, karena kata-kata andai, lau, taftahu amal syaitan, ini membuka kerjaan syaitan. Jadi syaitan sangat suka demen sama orang yang sering mengandai-andai kalau dulu begini begitu. Senang syaitan. Ya, dia akan terus diwaswasah, ya, digoda oleh syaitan, dibisikkan, ya. Coba kamu dulu dengar aku ya. Iya. Sekarang kamu cuma jadi orang biasa, rajin ke masjid, tapi mana uang kamu nggak ada. Coba waktu itu kamu ikut bos, ya, pergi ke luar negeri, pasti kamu jadi orang kaya kan? Nah, ini hati-hati ya. Ini yang disisipkan dalam hadis, maka kita tidak boleh menjadi orang yang mengandai-andai. Yang mengandai bukan mengandai yang akan datang ya, tapi yang sudah terjadi. Ini adalah pintu syaitan. Inna law taftahu amal syaitan. Jadi law itu ada dalam bahasa Arab, ada law, ada idza. Dalam bahasa Arab, law itu menunjukkan ketidakpastian. Law ya, tidak pastian. Sedangkan kalau idza itu menunjukkan kepastian. Makanya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini kan apabila memang sudah terjadi. Makanya ketika ditanyakan oleh Umar mengumpulkan para sahabat, apa maksud ayat surat ini? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa tafsirnya? Kata Ibnu Abbas, ini adalah kabar ya. Ini adalah isyarat bahwa Rasulullah SAW akan wafat. Ya, itu kata Iza.
Jadi kalau law itu sudah tidak kemungkinan kecil atau nggak mungkin. Tapi kalau idza ini bisa terjadi. Ini seperti law nggak mungkin. Karena ini sudah berlalu, nggak bisa diputar kembali. Waktu tidak bisa diputar kembali, tetapi bisa diperbaiki. Itu kata kuncinya. Waktu tidak bisa diputar kembali, tetapi hanya bisa diperbaiki dan kita menerima yang telah terjadi. Itu poinnya dalam hidup ya. Nah, selanjutnya adalah hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Oh, kelewatan. Bentar. Hadis yang selanjutnya adalah masih hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka dikelilingi dengan syahwat dan surga dikelilingi dengan al-makarih, perkara yang tidak enak. Ya, saya ulangi. Neraka dikelilingi dengan banyak syahwat, sedangkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang kita tidak suka. Ya, itu konsepnya. Jadi orang-orang zuhud, makanya Imam Ahmad bikin buku namanya Az-Zuhud. Dari sini. Awalnya dari sini. Kenapa? Ya karena kalau kita mengejar dunia itu memang dikelilingi dengan syahwat. Ketamakan, kemudian perempuan, jabatan, nah itulah. Sedangkan ya kalau kamu korupsi sekian, maka kamu akan dapat apa? Sekian. Bansos di korupsi. Dan yang terbaru yang menggegerkan juga ya. Ya, situs bansos Amerika dihack oleh hacker Indonesia. Masya Allah, saya kaget juga itu. Dan itu jumlahnya ratusan miliar, ada yang mengatakan triliun. Jadi dia bikin situs palsu, mirip dengan apa? Dengan situs pemerintah. Sehingga ketika pemerintah meng-ACC, mengalirkan dana bukan ke situs yang asli, ke situs yang palsu itu, dan uangnya itu diambil ya. Sampai FBI datang ke Surabaya. Canggih gitu. Ya. Ternyata otak-otak pintar itu banyak di Indonesia ya. Hanya saja saya bukan sesuatu yang baik. Ya. Coba Amerika yang katanya ini negara yang canggih ya, adidaya, bisa dijebol. Kaget kan? Dijebol. Ya, selama ini kan hacker-hacker terkenal dari luar negeri, katanya dari Eropa. Indonesia nggak kalah. Ya, siapa yang nggak tergiur dengan ini? Punya pengetahuan ya, makanya apa? Teknologi ini hati-hati. Kalau kita nggak punya iman dan dengan kecerdasan yang luar biasa ini, bagi orang ini cukup modal laptop, software, gitu kan, nama internet. Nggak kemana-mana kan? Nggak mesti harus jalan ngeluarin tiket. Nggak, ke Amerika cukup punya laptop, software, hack, uangnya masuk ke rekening dia. Ya, dan jumlahnya itu ratusan miliar. Kaget kan? Jadi dunia itu selalu apa? Dikelilingi dengan syahwat. Ya. Dikelilingi dengan hal-hal yang mudah. Sedangkan kalau mau surga itu berat. Mau sholat khusyuk berat. Mau ibadah sholat berat, kaki berat. Bangun malam kedinginan berat. Ya, apalagi dulu di zaman Nabi SAW. Ya kan? Kata Nabi SAW, kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang bisa
menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Tentu ya Rasulullah, yang disebutkan pertama sebabul wudu 'alal makarih, wudu dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya apa? Di Indonesia mungkin nggak terlalu ya. Kalau di sana di zaman Rasulullah, kalau lagi musim dingin, dinginnya luar biasa, menusuk. Ya, jadi kalau sekarang ada apa? Ada heater, ada heater ya, heater. Maksud saya heater, ada yang pemanas. Kalau nggak pakai itu masuk kemana? Ke tulang itu sampai kerasa sekarang. Mau itu juga, ya ini takut karena kenapa? Karena dinginnya luar biasa. Ya, jadi surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sering manusia ya tidak menyukainya. Ya. Misalnya dia mau mendapatkan uang yang banyak, tapi apa syaratnya? Katanya harus, kalau kamu mau jabatan cepat naik, korupsi, ya, sogok. Kalau kamu mau gajinya lebih dari sekian, ya korupsi. Ini dikorupsi itu. Itulah dunia. Dunia selalu dikelilingi dengan syahwat. Sedangkan surga dikelilingi dengan sesuatu yang sering orang tidak menyukai. Baik. Selanjutnya ada yang ke-8. Ini yang terakhir dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, maka beliau memulai dengan surah Al-Baqarah. Jadi ya, membaca surah Al-Baqarah, faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Baru setelah 100 ayat Rasul rukuk. Ya, jadi satu rakaat berapa juz? Iya, 1,5 juz, satu rakaat. Kemudian beliau lanjut, kemudian sholat di rakaat selanjutnya famadha. Ya, jadi 2 rakaat itu Al-Baqarah selesai. Siapa makmumnya? Makmumnya adalah Hudzaifah bin Yaman. Kemudian rakaat selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah An-Nisa. Kemudian rakaat selanjutnya baca Ali Imran, ya. Jadi 2 rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Ali Imran. Udah berapa juz tuh? Gimana kaki nggak sampai bengkak? Baik, di sini ada sisi fikihnya, yaitu apa? Kata ulama ini menunjukkan boleh membaca surah yang belakangan, karena ini di sini disebutkan adalah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran. Ya, jelas. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Namun sebagian lagi mengatakan ini di awal-awal, ya, belum di tahun-tahun terakhir, karena di tahun-tahun terakhir sudah disusun Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, dan Nisa. Jadi itu jawabannya. Jadi ada 2 pemahaman di sini. Boleh membaca mendahulukan surat yang belakangan. Yang kedua, ini menunjukkan ini di awal-awal sebelum Rasulullah SAW wafat alaihi salatu wassalam. Jadi belum disusun sesuai yang diperintahkan beliau alaihi salatu wassalam dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, hujan. Kemarin nggak hujan. Bagaimana Nabi SAW membacanya? Mutarassilan. Ya, mutarassilan itu apa? Lepas. Ya, lepas itu artinya Nabi Muhammad SAW ya membacanya dengan lancar pastinya. Kemudian kata ulama, mutarassilan artinya tidak terburu-buru. Nah, ini penting ya, karena beberapa tahun terakhir viral
Orang tarawih 20 rakaat 6 menit. Dan bahkan dalam satu diskusi ada upaya-upaya untuk menjustifikasi ya, melegitimasi tentang bolehnya sholat dengan cepat. Ya ini jelas bertentangan. Bahkan dengan pendekatan fikih pun ya, yang sudah dikukuhkan dalam buku-buku fikih, ini adalah bertentangan dengan rukun sholat, yaitu tumak. Apalagi mau dibandingin dengan hadis ini, Rasul baca satu rakaat itu atau dalam 2 rakaat itu 1 Al-Baqarah 3 juz setengah. Jadi 1 rakaat 3 juz setengah, dan bacanya kata Hudzaifah mutarassilan, santai. Ya. Ini dalam qiraah ada namanya tartil, ada yang namanya hadr. Jadi enggak komat kami tiba-tiba. Nah, ini ya. Apabila melewati ayat ada tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat tentang meminta, beliau meminta. Apabila melewati ayat meminta perlindungan, beliau meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Jadi ini bacanya dengan tadabbur. Jadi baca Quran itu bukan hanya sekedar khatam, tapi juga harus dengan tadabbur ya. Tadabbur, benar-benar merenungi apa yang ada di dalamnya. Kalau misalnya lewat ayat-ayat yang sedih, ikut sedih. Kalau misalnya lewat ayat-ayat yang tentang surga, ikut bahagia. Kalau misalnya lewat ayat tentang meminta, ikut meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini juga diimbau oleh UI ya. Jadi jangan sampai nanti tahun-tahun ke depan ada seperti legitimasi bahwa sholat cepat itu boleh. Cepatnya maksudnya nggak pakai tumanina. Itu ada aja setiap tahun. Bagaimana mungkin 20 rakaat dalam 6 menit? Kebayang itu bagaimana bacanya? Ini bertentangan dengan makna sholat. Karena Rasulullah SAW ya, dalam perjalanan beliau meminta Bilal untuk apa? Azan. Kata Rasulullah apa? Arihna bis salati ya Bilal. Ya Bilal, bikin kami rehat dengan salat tuh. Jadi salat tuh belum lagi tarawih yang artinya tarwih, yaitu menenangkan diri. Ini bukan tarwih namanya ya. Ta'jil ya, mengebutkan diri. Enggak boleh. Ya ini jelas bertentangan. Kemudian beliau ruku dan mengucapkan Subhan Rabbiyal Azim. Ini yang dalam Sahih Muslim ya. Dan rukunya seperti berdirinya. Nah, ini juga menunjukkan, ini perlu saya jelaskan, bahwa ruku Rasulullah SAW ketika qiyam itu lama. Maksudnya apa nih Ustaz? Maksudnya ruku yang lama itu bukan hanya ketika sholat khusuf dan khusuf. Jelas ya. Jadi kalau lagi qiyam itu rukunya agak lama, walaupun memang tidak selama sholat gerhana. Kemudian mengatakan Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd ya, bangun mengucapkan Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, kemudian bangun lagi dengan yang tawilan, yang lama. Qariban mimma raka', seperti ia melakukan ruku. Tsumma sajad, kemudian sujud. Jadi artinya rukunya ya, kemudian berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini panjang ya. Tsumma sajada, kemudian sujud dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, sujudnya juga seperti berdirinya. Jadi sujudnya, rukunya itu artinya lama. Ini yang bisa kita pahami dari hadis tersebut. Intinya apa? Intinya adalah totalitas kesungguhan dalam beribadah ya. Jadi puasa itu totalitas, bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan dari hubungan suami istri, tetapi juga
menahan dari kesia-siaan, ya. Kemudian totalitas dalam ibadah sehingga kita benar-benar merasakan nikmatnya beribadah. Jadi kalau kita merasakan nikmat makan, kita juga harus bisa merasakan nikmat apa? Ibadah. Kalau kita merasakan satu nikmat, kita pengen nambah tidak? Kalau bisa, ya, makannya banyak. Ini juga ibadah juga, Pak. Bukan banyaknya, tapi apa? Tulnya, ya, tawil, ya, lebih lama lagi, ya. Jadi ini yang perlu kita tekankan bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita inayah dan taufiknya, dan kita diberikan kesehatan dan umur sampai akhir Ramadan 1442 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah menjadi imam saat Muzdalifah jadi imamnya itu dia terus. Ya. Terus suaranya dihajar. Ya. Terus kalau imam tuh baca Al-Quran sambil baca Al-Quran itu masih bisa. Baik. Bagus sekali. Ya. Jadi pada dasarnya imam membaca dari hatinya, dari hafalannya. Ya, ini pada dasarnya. Namun kalau tidak hafal, fuqaha ahli fikih membolehkan membaca dari mushaf pada ada notnya nih, pada sholat sunnah saja. Sedangkan pada sholat wajib ini tidak diperbolehkan. Tentunya ini sudah pecahan fikih, ya. Karena kalau kita lihat secara hadis nggak ada semua mereka dari dalam hati. Hanya ini diistinbatkan berkaitan dengan wajib dan sunnah. Jadi ada yang namanya dispensasi ketika sholat sunnah, ya. Di sini khususnya adalah pada sholat qiyamul lail atau tarawih. Jadi kalau di Mesir ini lumrah, ya, sama seperti ini mushaf apa namanya? Mushaf berdiri, ya, apalagi imam yang hafiznya lagi pulang kampung, ya. Boleh pulang kampung, mudik nggak boleh, ya. Pulang kampung boleh, ya. Nah kemudian ada yang gantikan, ya, dia pakai mushaf, ya, dan itu dibacanya ketika sholat tarawih, bukan sholat wajib. Jadi ini apa namanya, mushaf berdiri ini sudah banyak di Mesir, kurang lebih 20 tahun yang lalu sudah biasa. Jadi intinya apa? Ini diperbolehkan bagi orang yang belum hafal, dan ada satu syaratnya dalam sholat yang sunnah, sedangkan yang wajib ini tidak boleh. Jelas, ya? Lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.